Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Adapun rangkaian acaranya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Saudari Puja Nur Isnaini. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi kali ini. Bismillah, insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Ada 3 poin penting dalam pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, periode Mekah, Muhammad sebagai pemimpin agama. Kemudian ketiga, periode Madinah, Muhammad sebagai pemimpin agama dan pemerintahan. Di sini saya selaku pemateri yang pertama akan menyampaikan tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan di tengah Bani Hashim di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau sekitar 20 April tahun 571 Masehi. Nah, ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, seorang kepala suku Quraisy yang sangat terkenal dan berpengaruh di kalangannya. Dan ibunya bernama Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah. Setelah Aminah melahirkan Nabi Muhammad, lalu diutuslah seorang utusan kepada kakeknya Abdul Muthalib untuk menyampaikan kabar gembira ini. Kemudian setelah kelahiran Nabi Muhammad, kakeknya datang untuk membawa beliau seraya membawa beliau ke dalam Ka'bah, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan syukur atas kelahiran cucunya. Lalu dipilihkanlah nama Muhammad, nama yang belum pernah dikenal di kalangan Arab. Jadi nama ini pertama kali diberikan kepada cucu Abdul Muthalib. Kemudian di usia 6 tahun, Nabi telah kehilangan kedua orang tuanya. Lalu Nabi diasuh oleh kakeknya. Tak berselang lama, 2 tahun kemudian lalu meninggallah kakeknya juga. Kemudian pengasuhan diberikan kepada Abu Thalib, pamannya. Dan dalam usia muda, Nabi hidup sebagai pengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Kemudian pada usia 12 tahun, Nabi melakukan perjalanan usaha dagang untuk pertama kali dalam khalifah dagang ke Syria, ke Syam. Dan kafilah itu sendiri dipimpin oleh pamannya, Abu Thalib. Kemudian pada usia 25 tahun, Nabi berangkat ke Syria, membawa barang dagangan saudagar janda kaya yang bernama Khadijah. Selang beberapa lama, kemudian Khadijah melamar Nabi ketika Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Dan Khadijah adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Khadijah senantiasa membantu Nabi dalam menjalankan dakwahnya. Kemudian di usia 40 tahun, tepatnya 13 tahun sebelum Hijriah, 17 Ramadan, 6 Agustus 611 Masehi, beliau diangkat menjadi Rasul. Kita ketahui bahwa wahyu pertama yang turun adalah Quran Surat Al-Alaq, ayat 1-5, ketika Nabi berada di Gua Hira. Kemudian datanglah Malaikat Jibril, seraya berkata, "Wahai Muhammad, aku Jibril, dan engkau utusan Allah." Berkatalah Jibril, "Iqra ya Muhammad." Bacalah ya Muhammad. Rasulullah menjawab, "Ma ana biqari." Apa yang akan saya baca? Kemudian Jibril memeluk saya sampai 3 kali, sehingga saya letih. Lalu dibacakanlah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5.
Setelah menerima wahyu pertama itu, Rasulullah segera pulang dengan perasaan khawatir, dengan perasaan cemas, pulang ke kediaman Khadijah binti Khuwailid, kemudian bersabda, "Selimuti aku, selimuti aku." Beliau lalu menceritakan kejadiannya kepada Khadijah, kemudian berkata, "Aku sangat mengkhawatirkan diriku." Hadis riwayat Bukhari. Setelah wahyu pertama turun, kemudian turunlah wahyu-wahyu yang lainnya, kemudian dimulailah perjalanan Nabi ketika beliau diangkat menjadi rasul, sehingga ada tingkatan-tingkatan yang harus ditempuh Nabi dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama itu menyampaikan wahyu di saat diterimanya wahyu itu, tidak boleh ditunda. Kemudian yang kedua, memberi peringatan kepada manusia akan siksaan Allah bila mereka tidak berhenti menyembah berhala. Karena jelas, berhala adalah suatu bentuk kemusyrikan kepada Allah yang sangat dibenci oleh Allah dan dosanya sangat besar sekali. Maka Nabi datang untuk memberi peringatan kepada manusia yang menyembah berhala, untuk mengajaknya agar menyembah hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, menyeru manusia untuk mengenal Allah dan kebesarannya, bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian langit dan bumi adalah suatu bentuk kebesaran Allah. Kemudian yang keempat, membersihkan diri dari segala kekejian. Kelima, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Dan yang terakhir, sabar dalam menghadapi segala masalah, dalam menghadapi segala kesulitan dalam perjalanan dakwah beliau, dan tidak mudah putus asa. Mungkin materi yang pertama sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama, Saudari Puja Nur Isnaini yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya lanjut kepada pemateri kedua, kepada Saudari Ilva Munajah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang perjalanan dakwah Nabi pada periode Mekah. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau yang bisa kita bulatkan selama 23 tahun, terbagi dalam 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Dan saya akan menjelaskan pada periode Mekah. Pada periode Mekah, Nabi telah melakukan dua langkah yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Nah, langkah yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang mana yang menerima dakwah pertama kali yaitu keluarganya dan sahabat dekatnya, seperti diantaranya Khadijah, istri Nabi, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, Abu Bakar, sahabat, Zaid bin Harisah, budak yang diangkat anak, Ummu Aiman, pengasuh. Lalu Abu Bakar berhasil mengislamkan beberapa orang teman dekatnya, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, dan Al-Arkam bin Al-Arkam, atau yang kita kenal dengan sebutan As-Sabiqun al-Awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Lalu selanjutnya Nabi berdakwah secara terang-terangan, seperti yang tertera dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 94, yang berbunyi, "Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik." Setelah ayat tersebut turun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyampaikan dakwah secara terbuka, sebuah langkah awal untuk mengisi gagasan agama ke dalam aktualisasi sosial dan kehidupan politik. Adapun kelompok pengikutnya yang pertama mengikuti Nabi yaitu kalangan migran, kalangan miskin, kalangan yang lemah, dan anak-anak dari kalangan yang kuat, seperti Ali bin Abi Thalib. Nah, pada periode Makkah ini Nabi Muhammad melakukan strategi berdakwah, yaitu yang pertama hijrah ke Habsyi. Adapun orang yang
berhijrah ke Habsyi, yaitu sekitar 70 orang, mencapai 70 orang, yang bertujuan untuk mengamankan agama yang baru mereka anut, bahkan bersedia melepaskan keluarga dalam rangka membentuk kehidupan bersama di sebuah negeri asing. Kedatangan orang-orang Islam di Habsyi disambut dengan baik oleh Raja Nejus. Bahkan ia memberikan perlindungan dan mengizinkan untuk melaksanakan ibadah Islam. Di saat pengikut Nabi hijrah ke Habsyi, Nabi tetap berada di Mekah untuk berdakwah. Beliau mendapat perlindungan dari Bani Hashim. Bahkan 2 orang tokoh Quraisy masuk ke dalam Islam, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Lalu strategi yang kedua yaitu pergi ke Taif. Nabi pergi ke Taif ditemani oleh Zaid bin Harisah yang bertujuan untuk memperluas wilayah dakwah Nabi dengan harapan mereka dapat diterima di kota Taif. Akan tetapi penduduk Taif tidak menerima Nabi, bahkan memperlakukan Nabi secara tidak manusiawi. Mereka tidak mau menerima resiko karena jika mereka menerima Nabi, mereka akan mendapatkan permusuhan dari masyarakat Mekah. Lalu strategi selanjutnya itu perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah diawali dengan dakwah yang dilakukan Nabi terhadap orang-orang Yastrib yang datang ke Mekah pada musim haji. Sebagian mereka menerima seruan Nabi dan masuk ke dalam Islam. Adapun isi perjanjian Aqabah yaitu mereka mengundang Nabi dan para pengikutnya datang tinggal di kota mereka dan bahkan menjadikan Nabi sebagai penengah dan juru damai dalam pertikaian yang terjadi di antara mereka. Mereka juga menyatakan kesanggupan membela Nabi dan para pengikutnya dan menyertai beliau pindah dari Mekah ke kota mereka. Sebagaimana halnya mereka membela warga mereka sendiri. Dari perjanjian ini, Nabi mengirimkan kira-kira 60 keluarga ke Yastrib terlebih dahulu. Kemudian Nabi menyusul mereka ke Yastrib. Kepindahan Nabi dan para pengikutnya dari kota Mekah ke Yastrib dalam bahasa Arab dikenal hijrah. Pada periode Mekah, aspek hukum belum banyak tersentuh oleh dakwah Rasulullah SAW. Karena pada fase ini, dakwah lebih menitik beratkan kepada masalah ketauhidan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW mengundang serangan balik dari para kalangan masyarakat Mekah, khususnya kalangan aristokrat. Aristokrat di sini memiliki makna yaitu kaum yang dianggap tinggi oleh masyarakatnya. Pada akhirnya, serangan gencar yang dilakukan oleh para penentang ajaran Rasulullah memaksanya untuk pindah ke tempat yang lebih kondusif demi kelangsungan agama dan risalah yang diperjuangkannya, yakni ke kota Madinah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua, Saudari Ilva Munajah yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad periode Madinah. Hijrah yang mengakhiri periode Mekah dan mengawali periode Madinah ini merupakan titik balik kehidupan Nabi Muhammad SAW. Setelah dakwah Nabi di Mekah belum mendapatkan hasil yang memuaskan, maka Nabi Muhammad menyuruh 200 pengikutnya untuk menghindari kekejaman Quraisy dan pergi diam-diam ke Madinah. Ia sendiri pergi menyusul dan tiba di sana pada tanggal 24 September 622 Masehi. Nah. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad menerapkan sejumlah strategi dakwah untuk menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam di kala itu. Yang pertama yaitu mendirikan rumah ibadah atau masjid. Nah, setelah beberapa bulan Rasulullah sampai di Madinah, beliau memerintahkan umat Islam untuk membangun masjid di tanah yang dibeli dari 2 anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail asuhan Mu'az bin Afro. Masjid itu kelak dikenal sebagai Masjid Nabawi.
Kemudian yang kedua yaitu menciptakan persaudaraan baru. Nabi Muhammad mengikat persaudaraan baru antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Persaudaraan yang dibangun atas ukhuwah ini dan disatukan sendiri oleh Nabi Muhammad itu memiliki pertalian erat serta kekuatan utuh dalam Islam. Kemudian yang selanjutnya yaitu perjanjian dengan masyarakat non-muslim Madinah. Nabi Muhammad membuat perjanjian damai dengan masyarakat Yahudi dan non-muslim di Madinah. Perjanjian itu dikenal sebagai Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini berisi 47 pasal yang mengatur perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, serta kesetaraan di muka hukum, perdamaian, dan pertahanan Madinah di masa itu. Kemudian yang terakhir yaitu membangun peranata sosial dan pemerintahan. Nah, strategi dakwah Nabi Muhammad adalah strategi membentuk peranata sosial dan pemerintahan dalam bentuk negara Islam yang pusat pemerintahannya itu yaitu di Madinah. Kemudian adapun ya rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad ketika di Madinah itu yaitu ada yang pertama ada perang Badar. Perang Badar ini merupakan perang pertama yang menentukan masa depan negara Madinah. Nah, perang antara kaum muslimin dengan musyrik Quraisy pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah, peristiwa ini menjadi asas yang kuat bagi umat Islam. Oleh karena itu, Al-Quran menyebut peristiwa perang Badar itu dengan Yaumul Furqan, karena ia membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, untuk yang kedua yaitu Perang Uhud. Bagi kaum Quraisy Mekah, kekalahan mereka di Perang Badar merupakan pukulan berat. Mereka bersumpah akan membalas dendam. Pada tahun ketiga Hijriah, mereka berangkat menuju Madinah membawa pasukan tidak kurang dari 3.000 pasukan berkendara unta, 200 pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Nah, kemudian yang terakhir itu yaitu Perang Khandaq ya. Perang Khandaq itu pertempuran Khandaq juga dikenal sebagai pertempuran Al-Ahzab. Pertempuran konfederasi dan pengepungan Madinah terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau pada tahun 627 Masehi. Pengepungan Madinah ini dipelopori oleh pasukan gabungan antara kaum kafir Quraisy Mekah dan Yahudi Bani Nazir. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.